Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Dewi, mahasiswi Universitas Digital Bandung, semester 5. Di sini saya dari Fakultas Manajemen akan menyampaikan materi tentang manajemen strategi yang berjudul Implementasi Strategi Pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT dalam meningkatkan penjualan brand motif di perusahaan CV Motif Corp. Latar belakang masalah yang saya angkat dalam analisis ini yaitu dalam dunia bisnis tentunya strategi adalah jalan yang mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Jadi setiap pembisnis akan berusaha untuk mengembangkan strategi pemasarannya untuk meraih keuntungan bisnisnya itu dapat bersaing di masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat. Dalam dunia bisnis modern, salah satu strategi terbaik untuk digunakan saat menghadapi perusahaan pesaing adalah strategi yang diadakan pada analisis SWOT. Analisis SWOT ini sangat penting sebagai dasar organisasi untuk merumuskan manajemen strategis yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan tersebut. Dari hasil wawancara bersama Bapak Iman Nugraha selaku manajer sales marketing di perusahaan Motif Corp, brand Motif ini mengatakan bahwa ada beberapa kendala terkait pemasaran yang terjadi di perusahaan Motif Corp, yaitu kurangnya support fasilitas untuk memasarkan produk. Jadi sampai saat ini brand Motif itu hanya memanfaatkan momen-momen, contohnya seperti momen lebaran dan bazar-bazar di mall yang diadakan. Maka dari itu dibutuhkan beberapa strategi baru untuk lebih meningkatkan kelebihan serta meminimalisir yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan Motif Corp. Setelah penjelasan dari latar belakang masalah yang sudah saya paparkan, maka ditentukan rumusan masalah dari analisis ini, yaitu bagaimana strategi pemasaran di perusahaan Motif Corp dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuannya yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran di CV Motif Corp dengan menggunakan analisis SWOT, dan manfaatnya yaitu mampu menambah pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran, khususnya pada promosi penjualan dan peningkatan penjualan di suatu perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemasaran, yang dimana pengertian dari pemasaran itu adalah merupakan ujung tombak dari kegiatan suatu perusahaan, karena pemasaran ini bertujuan untuk menciptakan suatu keuntungan yang sebesar-besarnya yang akan diraih oleh perusahaan. Kenapa disebut dengan ujung tombak dari suatu perusahaan? Karena pada bagian pemasaran ini yang menentukan bagaimana pemasaran terbaik dari suatu perusahaan menghasilkan penjualan yang sangat baik dan menerima respon yang baik dari konsumennya. Pemasaran itu merupakan landasan utama dalam bisnis. Kegiatan utamanya bagi suatu perusahaan itu adalah pemasaran, karena dalam kegiatan pemasaran ini akan diasah kemampuan dari bagian pemasaran itu untuk mengenali kebutuhan dan keinginan dari si konsumen yang akan dikombinasikan dengan kondisi pasar yang merupakan peminat dari produk yang akan dipasarkan. Menurut Cipto, pemasaran adalah menciptakan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang, jasa, dan gagasan untuk memfasilitasi relasi pertukaran yang memuaskan dengan para pelanggan
dan untuk membangun relasi yang positif dengan para pemangku kepentingan dalam lingkungan yang dinamis. Maka bisa diambil secara garis besarnya bahwa pemasaran di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam beraktivitas di pemasaran ini juga ada 3 unsur dari kegiatan pemasaran. Yang pertama itu kita perlu menentukan segmentasi pasar, yang dimana segmentasi pasar ini akan mengidentifikasi atau membentuk kelompok konsumen dari masing-masing segmen, bahwa produk yang kita produksi ini mengarah kemana, karakteristik dari produk kita itu di mana, dan kebutuhannya tuh untuk apa. Itu adalah fungsinya segmentasi pasar, itu kita mengelompokkan pasar-pasar untuk membedakan konsumen secara terpisah. Terus yang kedua itu kegiatannya adalah targeting. Targeting ini terusan dari segmentasi pasar. Dalam kegiatan ini targeting itu adalah memilih segmen pasar mana yang akan dimasukin oleh produk kita. Jadi targeting ini proses pengenalan di mana kemana produk yang kita buat ini akan dibeli oleh konsumen yang mana gitu. Terus yang ketiga ada positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuan dari positioning ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan yang ada pada produk kita untuk dapat bersaing dengan produk-produk pesaing yang sudah duluan dipasarkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pemasaran. Menurut Gronos Cipto, tujuan dari pemasaran adalah untuk menjalin, mengembangkan dan menjalin hubungan dengan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang sehingga dapat terpenuhi tujuan dari masing-masing pihak. Selain itu juga ada beberapa tujuan lain dari pemasaran. Yang pertama itu ada penyampaian informasi agar konsumen itu dapat membeli produk kita. Yang kedua itu menciptakan pembelian. Yang ketiga itu menciptakan pembelian ulang, dan yang keempat itu menciptakan tenaga kerja secara tidak langsung dalam memasarkan harga dan jasa. Jadi tujuan dari pemasaran ini selain kita memperkenalkan produk yang kita buat, selain kita memasarkan produk kita ke masyarakat, tentunya tujuan dari pemasaran ini adalah menciptakan yang namanya pembelian, yang mana ada jual tukar menukar. Jadi kegiatan ini itu adalah tujuan dari pemasaran, dan dapat dijelaskan juga bahwa dari tujuan pemasaran ini menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk kita, sehingga konsumen tersebut dapat membeli secara berulang dengan produk kita karena sudah percaya bahwa kualitas dari produk kita yang kita kenalkan itu sudah melekat pada hatinya. Selanjutnya ada manfaat dari pemasaran. Manfaat dari pemasaran yaitu membuat rencana pemasaran secara terperinci sehingga perusahaan tersebut dapat merasakan pentingnya kita memperkenalkan produk kepada konsumen yang dimana memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yang dimana yang pertama itu mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang baik, yang kedua mengidentifikasi sejauh mana perkembangan perusahaan, dan yang ketiga menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbaharui.
Jadi dapat dijelaskan dari poin yang pertama itu, mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik itu adalah menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita buat. Yang kedua itu, manfaat dari pemasaran itu untuk mengukur sejauh mana perusahaan tersebut itu perkembangannya tuh sudah, apakah semakin pesat, apakah produknya dapat diterima oleh masyarakat, dan bagaimana respon dari konsumen yang sudah membeli produk kita, apakah ada respon positif maupun negatif. Itu adalah cara perusahaan mengidentifikasikan perkembangan yang telah terjadi. Terus yang di poin ketiga yaitu menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbaharui, yang dimana manfaat dari pemasaran di poin 3 ini untuk mengevaluasi perusahaan agar dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk pembahasan kedua yaitu ada penjualan, dimana pengertiannya yaitu penjualan adalah sebuah usaha atau langkah yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk. Tujuan utama dari penjualan yaitu mendapatkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan. Penjualan dapat diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur bisnis berjalan dengan lancar. Jika aktivitas penjualan memiliki angka yang tinggi, berarti banyak juga pelanggan yang menyukai produk kita gitu. Nah, ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Tamrin Abdullah, penjualan itu adalah bagian dari promosi, dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Dan menurut Nafarin 2015, penjualan artinya hasil proses penjualan, yaitu menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penjualan ini adalah suatu kegiatan dan cara mempengaruhi konsumen agar terjadi pembelian barang atau jasa yang kita tawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk melakukan penjualan, ini adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi pembeli sehingga pembeli tersebut dapat melakukan transaksi secara berulang. Yang kedua yaitu tujuan dari penjualan. Tujuan dari penjualan adalah untuk mengukur kemampuan usaha dalam menjual produk dan menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut tidak mampu menjual, maka usaha tersebut mengalami kerugian. Menurut Basu swasta, tujuan umum penjualan yaitu mencapai volume penjualan. Yang kedua, mendapatkan laba tertentu. Yang ketiga, menunjang pertumbuhan usaha. Jadi, tujuan dari penjualan itu adalah meraih profit bagi perusahaan, yang dimana dapat mengukur harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut dapat diterima atau tidak, dan bagaimana respon dari konsumen terkait kualitas dari produk yang diproduksi dengan harga, sehingga dapat diraih tujuan dari penjualan itu, dapat meraih keuntungan atau kerugian. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Suryatama, analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dalam suatu
perusahaan bisnis. Analisis SWOT ini dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, yang dimana analisis internal itu ada analisis kekuatan. Analisis kekuatan ini adalah faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu kekuatan yang dapat meningkatkan profit, yang akan mendatangkan profit yang besar, keuntungan yang besar bagi perusahaan. Yang kedua itu ada analisis kelemahan atau weakness, adalah serangkaian kegiatan yang tidak berjalan dengan baik di perusahaan. Nah, kelemahan tersebut adalah faktor penghambat dari segala kegiatan pemasaran maupun penjualan, sehingga kurangnya kemampuan dalam mengelola bisnis di perusahaan tersebut. Dan ada analisis eksternalnya, yaitu yang pertama analisis peluang, opportunities, adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkannya. Peluang adalah faktor pendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu berupa kebijakan-kebijakan yang dimunculkan atau ditetapkan oleh perusahaan, yang dimana peluang ini adalah berbentuk teknologi atau perkembangan ekonomi dari perusahaan tersebut. Dan analisis eksternal yang lainnya yaitu ancaman, adalah faktor negatif lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya sebuah perusahaan. Ancaman ini adalah penghambat dari perusahaan tersebut, hambatan dalam memasarkan produk sehingga tidak terjadinya penjualan, dan profit yang akan didapat oleh perusahaan itu menurun karena hambatan yang terjadi tidak bisa dilampaui oleh suatu perusahaan tersebut. Setelah mengetahui penjelasan dari analisis SWOT, tentunya analisis SWOT memiliki tujuan, yang dimana kegunaan analisis SWOT itu agar dapat meraih informasi melalui analisis kondisi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan, dan kondisi eksternalnya yaitu peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Analisis tersebut menyatakan suatu informasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi bagaimana strategi perusahaan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut, dan bagaimana perusahaan tersebut dapat meraih keuntungan yang besar, dan segala hambatan dan kelemahan yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut dapat diminimalisir dan dapat dilalui sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya yang baik. Manfaat dari analisis SWOT ini yang pertama bagi perusahaan yaitu sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis, yang dimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal bagi perusahaan. Adanya penilaian SWOT ini dapat membantu untuk menetapkan prioritas yang harus didahulukan oleh perusahaan. Jadi, manfaat dari analisis SWOT itu selain mengevaluasi, juga membantu perusahaan tersebut dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan, yang dimana dibuatlah strategi pemasaran yang akan menghasilkan penjualan yang baik, sehingga perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang besar, sehingga tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut dapat dicapai
dengan menggunakan analisis SWOT ini. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, tentunya ada metode penelitian. Metode penelitian ini jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang sedang dialami oleh subjek yang kita tuju. Lokasi penelitian ini berlokasi di Jalan Raya Padalarang nomor 783, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yaitu perusahaan Motifcorp. Dan teknik pengumpulan data yang pertama itu adalah wawancara langsung dengan manajer sales marketing di perusahaan Motifcorp, yang dimana beliau memaparkan cara pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan Motifcorp. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran umum perusahaan. Motifcorp merupakan perusahaan busana muslim yang berdiri sejak tahun 2009 yang berada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan Ibu Tri Astuti sebagai CEO dari Motifcorp sekaligus yang memiliki bisnis owner dari brand motif ini. Brand muslim Motifcorp ini berhasil mengembangkan produk busana muslimnya dengan modal dan operasional tanpa riba. Sampai saat ini Motifcorp sudah memiliki 3 produk utama, yaitu Motif, Damoza, dan Upmore. Produk busana muslim ini terdiri dari banyak pilihan, dari mulai gamis, tunik, koko, baju muslim anak, himar, hingga aksesoris yang mengedepankan kualitas serta nilai kenyamanan untuk seluruh umat muslim. Tidak hanya menjadi produsen, Ibu Tri Astuti juga terus mengembangkan bisnisnya dengan mengajak seluruh umat muslim untuk mengikuti jejaknya dengan bergabung menjadi bagian dari kemitraan Motifcorp sebagai pengusaha. Sampai saat ini perusahaan Motifcorp itu memiliki 33 distributor dan puluhan agen dan reseller Motifcorp yang sudah bergabung dan tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang job desk. Yang pertama itu ada CEO, yaitu Ibu Tri Astuti, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, memotivasi, dan mengembangkan tim agar bisnisnya berjalan sesuai dengan strategi dan visi misi dari perusahaan. Di bawah CEO ada manajer sales marketing Pak Iman Nugraha, yang bertugas memiliki tanggung jawab untuk merencanakan pengarahan dan mengkoordinasi kebijakan dalam program pemasaran. Seterusnya ada manajer akunting, yaitu Pak Aji. Manajer akunting ini bertugas mengelola fungsi dari akuntansi dan memproses data dan informasi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan bagi perusahaan. Terus ada manajer operasional.
yaitu Pak Bima, yang dimana manajer operasional ini mengawasi kualitas dari sebuah perusahaan dan mengkoordinasi serta memantau aktivitas operasional di perusahaan. Selanjutnya ada penjelasan tentang visi dan misi dari perusahaan Motif Corp, yang dimana visinya yaitu menjadi perusahaan fashion terbaik, bernilai di hadapan Allah dan bermanfaat bagi kejayaan umat dan bangsa. Yang misinya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, berusaha menyediakan, mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan busana muslim berkualitas bagi hamba Allah sebagai bukti keseriusan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berusaha menjadi pelopor melalui kreativitas tanpa batas, rasa ingin tahu dan mengejar perbaikan. Yang ketiga, berkontribusi bagi perkembangan dan kesejahteraan bangsa, menjadi solusi apapun posisinya dalam menjalankan tugas dengan ikhlas. Dan yang terakhir, yang keempat, melaksanakan dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh dunia melalui penerapan nilai-nilai perusahaan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Untuk selanjutnya ada matrik IFAS, Internal Factor Analysis Summary, yang dimana matrik IFAS ini adalah suatu bentuk analisis dari faktor-faktor internal perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Dalam menyusun matrik IFAS ini mengambil sumber dari Rangkuti 2018. Yang pertama itu menentukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua itu memberikan bobot pada masing-masing kelemahan dan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut, dan semua bobot tersebut jika dijumlah itu totalnya tidak melebihi dari 1. Yang ketiga yaitu memberikan rating pada masing-masing faktor dengan skala mulai dari 4 itu sangat kuat dan 1 itu lemah. Yang keempat itu dikalikan bobot antara bobot dan rating, sehingga hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 menonjol sampai 1,0 melemah. Yang kelima itu menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Dalam tabel IFAS ini, faktor-faktor internalnya yaitu yang pertama adalah kekuatan, ada lokasi yang strategis, diberi bobot 0,19 dengan rating 4, maka skornya menjadi jika dikalikan menjadi 0,75. Kekuatan yang kedua yaitu harga jual yang terjangkau, diberi bobot 0,17 dengan rating 4, maka menghasilkan skor 0,68. Yang ketiga, kemudahan dalam pembayaran, diberi bobot 0,14 dengan diberi rating 4, maka menghasilkan skor 0,56. Dan kekuatan terakhir yaitu kualitas produksi standar internasional, diberi bobot 0,13 dengan rating 3,5 dan meraih skor 0,44. Maka total dari bobot dari faktor internal kekuatan ini jumlahnya 0,63 dan jumlah skor dari kekuatan ini adalah 2,43. Selanjutnya ada faktor kelemahan. Yang pertama itu manajemen yang berskala kecil, diberi bobot 0,19 dengan rating 2, maka skornya menjadi 0,38.
Terus yang kedua adalah kurangnya sosialisasi untuk produknya. Diberi bobot 0,19 dengan rating 2, skornya 0,38. Maka total dari bobot kelemahan ini menjadi 0,37 dan skornya jumlah 0,75. Maka total dari kekuatan dan kelemahan ini 0,63 dijumlah dengan 0,37 menghasilkan angka 1 dan skornya menjadi 3,18. Yang kedua itu ada tabel EVAS, External Factor Analysis Summary, yang dimana matrik EVAS ini adalah suatu bentuk analisis strategi dari faktor-faktor eksternal perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mendapat hasil peluang dan ancaman perusahaan. Hasil dari eksternal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kesiapan dari perusahaan dalam menghadapi tekanan dari eksternal perusahaan. Dalam menyusunnya masih sama dengan penjelasan matrik EVAS. Di sini faktor-faktor eksternal yang pertama yaitu peluang, yaitu ada Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Peluang ini diberi bobot 0,18 dengan rating 4, skornya menjadi 0,72. Yang kedua yaitu promosi secara sukarela oleh para konsumen yang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Motif, sehingga dapat menarik konsumen baru dan konsumen bisa join reseller. Ini diberi bobot 0,13 dengan rating 3,5 sehingga menghasilkan skor 0,44. Yang ketiga yaitu pangsa pasar, diberi bobot 0,14 dan rating 3,5 sehingga menghasilkan skor 0,47. Dan yang keempat, adanya tradisi lebaran yang menjadi peluang meningkatnya penjualan produk Motif, diberi bobot 0,18 dengan rating 4 menghasilkan 0,72 skornya. Maka total dari bobot peluang ini adalah 0,63 dan jumlah skornya 2,35. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama itu maraknya pesaing sejenis, diberi bobot 0,14 dengan rating 2, maka skornya jadi 0,28. Yang kedua adalah harga material yang naik, diberi bobot 0,12 dengan rating 2 sehingga menghasilkan skor 0,24. Yang ketiga yaitu adanya persaingan harga, diberi bobot 0,11 dengan rating 2 menghasilkan skor 0,22. Maka total dari ancaman ini, bobot ancaman ini ada 0,37 dan skor totalnya jadi 0,74. Maka jika ditotalkan antara peluang dan ancaman memiliki bobot 1,00 dan skornya 3,09. Berikutnya yaitu hasil analisis faktor internal dan eksternal berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IFAS dan EVAS yang dimiliki oleh perusahaan Motif Corp ini lebih besar dari faktor internal kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan Motif Corp ini lebih besar dari faktor kelemahan, yaitu 1,68. Angka tersebut merupakan selisih dari total kekuatan dengan total kelemahan. Dan untuk faktor eksternalnya, peluang yang dimiliki oleh perusahaan Motif Corp lebih besar 1,60. Angka tersebut merupakan selisih dari total peluang dan dengan total ancaman. Maka
Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh formulasi strategi pemasaran yang sesuai, dan melihat tabel hasil analisis faktor IFAS dan EFAS, kekuatannya itu ada di 2,43, kelemahannya 0,75, peluangnya 2,35, dan ancamannya yaitu 0,74. Dan cara menghitungnya dengan mengurangi dari skor kekuatan dikurangi dengan kelemahan, maka hasilnya yaitu 1,68. Dan untuk peluang dan ancamannya itu masih sama dengan cara dikurangkan antara peluang dan ancaman sehingga menghasilkan skor 1,60. Jadi dari hasil pemaparan implementasi strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT dalam meningkatkan penjualan di brand motif di perusahaan Motif Corp dapat disimpulkan berdasarkan penelitian. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis internal dan eksternal beserta diagram Kartesius dapat diperoleh strategi utama dari perusahaan Motif Corp itu, yaitu strategi grow, yang dimana perusahaan Motif Corp dapat lebih mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk untuk dapat dipercaya oleh masyarakat atau konsumennya dengan cara selalu menjalin hubungan yang baik dengan mitra. Fungsinya itu untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga kualitas dari produk. Dan yang kedua yaitu dari hasil analisis SWOT di perusahaan Motif Corp memiliki kekuatan yang dapat diimplementasikan pada strategi tertentu dan memanfaatkan peluang yang tepat sehingga dapat meminimalkan atau menghindari kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi. Dari hasil wawancara analisis ini dengan Bapak Iman Nugraha selaku manajer sales marketing di perusahaan Motif Corp mengatakan bahwa kondisi perusahaan tersebut mengalami beberapa kendala terkait dengan pemasaran produknya. Salah satunya yaitu kurangnya support fasilitas sebagai penunjang untuk memasarkan produk motif. Sejauh ini pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Motif Corp hanya sebatas promosi sesaat seperti momen lebaran, bazar yang ada di mal-mal, dan hal ini itu menyebabkan kurangnya dapat bersaing brand motif ini dengan perusahaan pesaing yang ada di sekitarnya. Maka dari itu dibutuhkan beberapa strategi baru untuk meningkatkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan yang berdampak buruk bagi perusahaan Motif Corp itu. Dari selain perencanaan strategis, analisis bisnis yang dapat dilakukan atau dapat diperhatikan untuk mendukung keberhasilan rencana pemasaran yaitu dengan dilakukannya analisis SWOT. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang hasil dari penelitian saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.